Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawadinia Putri dari kelas 12 Usaha Layanan Pariwisata Industri. Secara umum, lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam sistem hukum yang mengadopsi model hierarkis untuk pengadilan, di mana terdapat beberapa tingkatan pengadilan dengan wewenang yang berbeda. Berikut merupakan fungsi utama dari Mahkamah Agung. Yang pertama ada kasasi. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi, yaitu memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding, untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua ada interpretasi hukum. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presedens atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya. Berikut merupakan tugas Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu peninjauan putusan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua yaitu interpretasi hukum. Mahkamah Agung berperan penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Yang ketiga yaitu konstitusionalitas. Mahkamah Agung dapat menguji kekonstitusionalan undang-undang atau tindakan pemerintah. Jika undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengoreksinya. Yang keempat ada penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya. Yang kelima ada pengawasan terhadap keadilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan independensi pengadilan. Yang keenam ada pengawasan dan peraturan profesi hukum. Di beberapa negara, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur profesi hukum, termasuk pemberian lisensi dan disiplin terhadap pengacara. Yang ketujuh, ada menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Mahkamah Agung juga dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Selanjutnya yaitu berikut wewenang Mahkamah Agung. Yang pertama ada peninjauan kasasi. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan di bawahnya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan. Yang kedua yaitu pengujian konstitusionalitas. Mahkamah Agung dapat menguji konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi,
Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memodifikasi undang-undang atau tindakan tersebut. Yang ketiga, ada penetapan jurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan sebagai preseden atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan di bawahnya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam hal-hal yang serupa. Yang keempat, penyelesaian sengketa antar pemerintah. Mahkamah Agung dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah. Yang kelima yaitu penyelesaian sengketa antar individu atau entitas hukum. Mahkamah Agung juga dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda. Yang keenam yaitu pengawasan terhadap keadilan. Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta dapat mengawasi kinerja sistem peradilan secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Nama dan peran Mahkamah Agung dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang dianut dan struktur pemerintahan. Namun, pada dasarnya, fungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi tetap bertujuan untuk menjaga keadilan, kesesuaian hukum, dan stabilitas dalam sistem hukum suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.